Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan kuliah kerja lapangan saya, yaitu mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Baiklah, kita masuk saja ke topik pembahasan, yaitu mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SIAK. SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan. Lanjut, untuk ruang lingkup dari administrasi kependudukan sendiri itu meliputi pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tinggal tetap, warga negara asing, surat keterangan pindah WNI, SKPD tinggal tetap WNA, SKPD tinggal terbatas WNA, surat keterangan pindah luar negeri, keterangan pindah luar negeri, surat keterangan datang luar negeri. Sedangkan untuk kepengurusan pencatatan sipil itu meliputi kepengurusan akte kelahiran, kematian, perkawinan, akte perceraian, pengakuan atau pengesahan anak, serta pengangkatan anak dan akte perubahan nama. Selanjutnya kita masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Berikut ini sekilas tentang Dukcapil Kota Sorong. Pertama yaitu Dukcapil Sorong merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan juga tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Sorong. Adapun tentang Dukcapil Kota Sorong yang kedua, yaitu fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan, seperti membuat surat akte kelahiran, kemudian pengurusan surat dokumen kependudukan kartu keluarga atau KK, kemudian akte perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP elektronik atau eKTP. Dukcapil Kota Sorong sendiri beralamat di Jalan Pramuka, Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Indonesia. Selanjutnya, mengenai implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Adapun tahapan dalam implementasi SIAK di Dukcapil Kota Sorong meliputi yang pertama, melakukan sosialisasi. Pada tahap ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tujuan diadakannya SIAK dan apa yang menjadi sasarannya serta berbagai informasi lainnya. Kemudian, tahap yang kedua yaitu masyarakat mengisi formulir atau belangko data yang disediakan di dinas dengan bantuan oleh beberapa petugas. Tahap ketiga yaitu melakukan pemrosesan data untuk diinput ke pusat data kependudukan, kemudian dihasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun standar dalam pelaksanaan SIAK di Dukcapil Kota Sorong, yang pertama saya jelaskan kelompok pelayanan pendaftaran penduduk terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kepengurusan kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk atau KTP, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tinggal tetap, surat keterangan pindah WNI, SKPD tinggal tetap WNA, SKPD tinggal terbatas WNA, surat keterangan pindah luar negeri, keterangan pindah luar negeri, dan surat keterangan datang luar negeri. Selanjutnya mengenai pelayanan pencatatan sipilnya, yaitu mengenai akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, pengakuan atau pengesahan anak, serta pengangkatan anak.
Dan yang terakhir, akte perubahan nama. Selanjutnya, untuk hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yang pertama mengenai sumber dayanya. Hambatan ini paling sering dijumpai, yaitu sumber daya yang dimaksud baik dari sumber daya manusianya maupun dari berbagai peralatan yang dipergunakan. Dari sumber daya manusianya, karena terbatasnya orang yang mengoperasikan berbagai peralatan yang digunakan untuk proses pelaksanaan SIAK. Sedangkan dari peralatan, yaitu masih terbatasnya peralatan yang digunakan di dalam dinas tersebut. Yang kedua, standarisasi dan sasaran kebijakan. Dalam tahapan implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Karena belum setiap tahapan itu dilakukan sesuai dengan prosedur dalam petunjuk pelaksanaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas belum dapat dikatakan maksimal karena belum semua dari masyarakat paham mengenai apa itu SIAK dan apa kegunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi antar pelaksana implementasi SIAK dapat dilihat dari bagaimana koordinasi dan juga kerjasama antar pelaksana. Dan secara umum, komunikasi antar pelaksana dapat dikatakan sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar, di mana antar pihak saling memberi informasi, masukan, dan juga sering terlibat dalam pembahasan permasalahan yang menyangkut implementasi SIAK. Selanjutnya, karakteristik agen pelaksana. Struktur pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Sorong sebenarnya bersifat sederhana, yaitu program ini dijalankan secara langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sendiri. Maka tanggung jawab penuh pelaksanaan dipegang oleh Kepala Dinas yang berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir mengenai sikap masyarakat. Respon masyarakat terhadap implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Sorong itu sudah baik dan berjalan dengan baik lancar. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa sekarang ini masyarakat sudah menyambut dengan baik semua kebijakan karena membawa dampak positif bagi mereka. Baiklah, mungkin hanya itu dari laporan dari kuliah kerja lapangan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.